Shalom saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap, dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsheng Xiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan, karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba, sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua,
kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun
Curahkan rohmu di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Roh Kudus, penuhi setiap kami. Urapi kami dengan urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Ramos, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Terima kuasa, terima mujizat, terima pemulihan, terima kesembuhan, terima. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Biar Roh-Mu Kudus yang mengajar setiap kami pada siang hari ini. Pengurapan-Mu Tuhan mengajar setiap kami untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya di zaman ini. Pakai setiap pribadi-pribadi anak-anak-Mu tempat ini, tidak terkecuali Tuhan, satu pun tidak Kau tinggalkan kami. Semua ada dalam kasih Tuhan, berkat Tuhan, pemulihan. Terima kasih Bapa. Berbicara setiap pribadi-pribadi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan secara khusus menyampaikan pesan firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan jemaat-Mu, kuduskan tempat ini, gereja-Mu Tuhan. Berfirman pada setiap kami Tuhan. Tuntun kami bahwa kami awal tahun 2024 ini, di bulan Januari, untuk kami boleh berjalan melalui tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan akan terjadi. Apa yang Tuhan lakukan buat kami terima, berkat dan janji Tuhan itu boleh kami alami dan kami dapatkan. Kami berkatakan tahun 2024 lebih baik daripada tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu. Engkau tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Orang-orang benar, orang-orang percaya tetap ada dalam berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu ini, kuduskan sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus Tuhan Allah kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Katakan dulu haleluya. 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 Panggil Yesus. 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 Beri tangannya panjang buat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Amat baik. Puji Tuhan saudara ya. Tadi pagi saya bicara tentang iman ya. Bicara tentang iman ya, yang bertumbuh atau iman dalam kehidupan kita. GBI bicara di bulan Februari adalah iman yang hidup gitu kan. Nah, ada satu survei ya dari Barnas Foundation. Pada waktu-waktu ini ada banyak anak-anak muda usia 18 tahun sampai 35 tahun ya. Itu di Indonesia khususnya hanya 15% yang beribadah. Wah, sedikit sekali ya. Tapi di Pondok Gede saya lihat banyak yang anak-anak 15-35 tahun. Ada di tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Saya mau lihat usia 35 tahun ke bawah, angkat tangan coba. Yang siang hari ini, tadi pagi saya agak banyak. Yang 35 tahun ke bawah, jangan ragu-ragu biar saya bisa lihat gitu. Nah, Pondok Gede. Nah, ya. Pak Huta Galung juga angkat tangan Pak. Puji Tuhan. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, yang melayani anak-anak muda di sini tadi. Ya. Terima kasih Tuhan. Tapi yang kedua ini saya punya tema itu adalah bicara hukum tabur tuai. Ya. Apa yang kita tabur kita akan menuai. Itu supaya kita disegarkan lagi tentang hal ini Bapak Ibu ya. Jadi karena itu lalu dikatakan banyak anak-anak muda ke gereja tapi mereka tidak punya pengetahuan, pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Nah, di Indonesia
64%, saudara. Survei ya. Jadi mereka ke ibadah sih ibadah, tapi 64% mereka nggak tahu kebenaran, dasar-dasar kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak diajar atau kita tidak membaca firman dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, jadi jangan senang-senang dulu banyak anak mudanya, tetapi nggak tahu kebenaran firman. Kenapa? Karena kita nggak baca firman Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak muda harus baca firman Tuhan. Amin. Setiap hari, renungkan, bukan hanya baca, renungkan. Supaya Anda bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Katakan amin. Banyak orang di dunia ini yang berhasil, tapi tidak beruntung. Betul ya? Nah, oleh karena itu firman Tuhan satu paket. Berhasil dan nah itu dia. Ya, ada orang berhasil, sukses. Ya, tetapi keluarganya berantakan. Anak-anaknya terkena narkoba. Ya. Bapaknya bagus, anaknya jadi preman di luar. Nah, ini berhasil orang tuanya tapi anaknya kacau balau. Kawin cerai. Berhasil, sukses. Punya semuanya tapi kacau balau di dalam. Makanya kenapa tema kita juga bangkit jadi teranglah, ini memang tahun ini kita harus betul-betul diperlengkapi oleh Tuhan, bangkit jadi terang. Katakan amin. Itu saya katakan sama juga berhasil dan beruntung. Tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini khotbah Natal, biasa ini saudara ayatnya. Ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang ini sukses di bumi, sukses di surga. Saya mau sukses di bumi tapi masuk neraka. Ya. Tapi kita harus sukses di bumi, sukses di surga. Katakan amin. Beri tangan buat Tuhan, haleluya, haleluya. Ya. Berkat Tuhan buat saudara dan saya. Tahun 2024 ini ada banyak nabi-nabi Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai Tuhan. Berbicara tentang ada banyak berkat yang akan diberikan buat setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang benar untuk menerima yang baik. Tahun baru Ibrani dikatakan temanya adalah open the doors. Pintu-pintu terbuka. Katakan amin. Ya. Untuk setiap kita, siapkan dirimu bahwa ada banyak pintu-pintu yang selama ini tertutup di tahun 2023, Bapak Ibu teman-teman, dibukakan oleh Tuhan hari-hari ini. Aminnya kecil, artinya nggak percaya ini. Kalau orang percaya kan aminnya, woi. Ya, ini lagi ada sepak bola Piala Asia, amin. Siapa yang suka sepak bola? Ya, saya suka sekali sepak bola. Apalagi kalau Indonesia yang main, walaupun kalah-kalah, tapi kalau mainnya berjuang sungguh-sungguh, tetap happy saya. Artinya ada usaha, ada perjuangan. Hidup ini harus berjuang. Jangan takut kalah dulu, saudara. Kalau Anda takut kalah, Anda nggak bisa jadi siapa-siapa. Ya, berjuang, melangkah dulu, percaya Tuhan akan tolong kita. Anak-anak muda, jangan takut. Anda harus berjalan dengan iman, berjalan dengan Tuhan, melangkah, percaya. Tuhan akan tolong Anda. Katakan amin. Beri tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Berkat Tuhan, siapa yang tidak mengingini? Semua orang pasti mau mengalami dan menerima berkat Tuhan. Ya. Namun berkat Tuhan seringkali tidak datang begitu saja Bapak Ibu. Dibutuhkan dua pihak.
Ya, yaitu peranan Tuhan dan peranan anak-anaknya, saudara dan saya. Bagian Tuhan adalah memberkati saudara dan saya. Tapi bagian saudara dan saya, kita ini harus melakukan bagian kita. Jadi ada dua pihak untuk terima janji Tuhan berkat Tuhan itu, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya, kalau kita sudah melakukan yang baik, yang benar seturut firman Tuhan, Anda adalah orang-orang yang siap diberkati Tuhan. Nah, inilah yang harus kita masuk di tahun yang baru ini, karena pintu-pintu sudah dibukakan. Kita beriman, kita percaya, itu akan kita raih, kita melangkah, berjalan. Ya, maka disitulah Tuhan akan memberkati Anda dan saya. Ya. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22 berkata, Kejadian 6 ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu, ketika Nabi Nuh disuruh membangun Bahtera, Tuhan kasih ukuran-ukuran. Tingginya sekian hasta, panjangnya sekian hasta, lebar sekian hasta. Anda harus ketahui bahwa Bahtera itu begitu besarnya. Kenapa? Karena untuk menampung binatang-binatang yang akan dipersiapkan untuk masa depan. Karena zaman itu Tuhan akan menghancurkan bumi ini dan seisinya. Ya, maka itu hanya diambil sepasang-sepasang, kumpulin Nuh sepasang-pasang, bikin Bahtera supaya semua binatang yang ada di bumi ini bisa masuk dalam Bahtera itu. Anda bisa kepikir nggak berapa banyak binatang itu, saudara? Dan kalau kita bisa tahu begitu banyaknya binatang-binatang itu, akhirnya Bahtera itu betapa besarnya. Untuk bisa masuk semua binatang-binatang yang ada di bumi ini sepasang-sepasang. Ya. Nah, saudara perhatikan Bapak Ibu teman-teman, adik-adik, anak-anak muda. Ya. Karena Tuhan pakai anak-anak muda, generasi muda ini, supaya Andalah hari-hari ini yang Tuhan mau pakai menjadi tiang gereja. Harapan bangsa. Masa depan bangsa Indonesia. Indonesia beruntung punya demografi penduduk anak-anak muda itu 60%. Kekuatan itu ada di bangsa ini. Makanya ada prediksi Indonesia kalau betul-betul anak-anak muda ini bangkit. Baik, persiapkan baik, diperlengkapi baik. Indonesia tahun 2045 akan menjadi negara yang makmur. Negara maju, katakan amin. Tapi kalau salah, fatal. Kalau anak-anak muda itu jadi pengacau semua, hancur Indonesia. Makanya saya harus fokus dengan anak-anak muda ini, orang-orang muda. Yang muda-muda perhatikan baik-baik, Anda punya masa depan. Jangan salah melangkah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan Anda yang baik. Ya kan? Sekarang LGBT lagi marak. Ya, satu kali satu pengerja saya ngomong sama saya, "Om, Pak, begini-begini di kantor saya LGBT sedang rame. Manajernya atasannya itu LGBT. Jadi dia mau diajak-ajak untuk berterlibat. Dia nggak mau sebagai anak Tuhan. Dia punya iman yang teguh, dia menolak dan sebagainya." Bayangin Bapak Ibu. Jadi saya bilang, bagaimana teman-teman di kantor kamu? Kantornya kantor besar, saudara. Perusahaan besar. Hampir sebagian kecil, sebagian besarnya mereka sudah terlibat LGBT. Lalu tiba-tiba guru sekolah minggu, ketua sekolah minggu di gereja kami datang, "Om, ini harus dibikin seminar tentang LGBT buat anak-anak." "Kenapa?" "Anak-anak banyak bicara LGBT, Om." Wah, saya bilang, baru ngomong yang pengerja itu, karena anak-anak guru sekolah minggu ngomong. Berarti ini sudah merajalela. Kita ada di waktu yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu teman-teman, saya beritahu di Rayon 5, saya dapatkan sesuatu itu 7 tahun ke depan ini harus ekstra. Kita harus lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau gembala rohani kita Pak Niko, para hamba-hamba Tuhan katakan 10 tahun ke depan akan terjadi everyone, setiap orang akan ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara otentik. Tapi bukan tunggu 10 tahun, itu prosesnya dari sekarang dipersiapkan.
7 tahun, 10 tahun ini cepat Bapak Ibu. Nggak lama. Ya. Saudara perhatikan baik, makanya saya hari-hari ini harus gencar untuk betul-betul bicarakan hal ini supaya menggugah hati pikiran Anda, kita semua, supaya kita siapkan anak-anak kita. Orang-orang tua yang membawa anak-anaknya sejak didik ke gereja, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu. Ya, karena survei membuktikan yang datang ke gereja usia 18-35 tahun hanya 15% sekarang ini. Dan 64% mereka nggak kenal firman, nggak tahu firman kebenaran. Hadir di gereja tapi nggak tahu kebenaran firman. Yang inti, yang mendasar loh. Wah, jadi dengan kata lain Kristen, tapi Kristen KTP. Sementara nabi-nabi palsu merajalela, termasuk pendeta-pendeta palsu. Hati-hati ya, saya ini gembala. Saya ada di kota Bekasi, saya pemimpin pendeta-pendeta GBI di kota Bekasi. Saya berani ngomong begini karena saya pemimpinnya. Ya, saya adalah ketua MPL, Majelis Pekerja Lengkap Bekasi, BPD Bekasi GBI. Dulu saya mantan ketua BPD Bekasi, makanya saya berani ngomong. Hati-hati Bapak Ibu. Persiapkan dirimu pada hari-hari. Kenapa kita harus jadi terang? Karena kegelapan itu sudah begitu pekat karena dosa. Dosa, kegelapan identik dengan dosa. Nah, kalau kita enggak menjadi terang, kita akan ke bawah arus dunia ini. Katakan amin. Ya. Nah, seringkali mengakibatkan kesalahan-kesalahan kita merasa sudah Kristen, kita sudah ada di posisi yang baik, yang posisi yang benar, tetapi sayangnya kita tidak melakukannya dengan tepat. Katakan tepat. Ya, Nuh dikatakan dia berkenan di hadapan Tuhan karena dia membangun batra itu dengan tepat. Makanya dia disayang Tuhan. Dia berkenan kepada Tuhan. Karena dia bangun batra itu dengan tepat ukurannya, panjangnya, lebarnya, tingginya. Tidak kurang-kurang 1 inci pun. Nah, mungkin kita sudah berkata kita sudah berjalan dengan Tuhan 2023. Kenapa kami tetap mengalami banyak masalah, kegagalan dan sebagainya. Kenapa? Coba periksa. Apakah Anda sudah lakukan dengan tepat belum? Jangan-jangan ada kurang-kurang nih. Nah, coba koreksi hari-hari ini. Mumpung awal tahun ini saya ngomong ini, kita diingatkan tentang hal ini. Supaya kita mulai lakukan baik-baik. Ya, supaya kita berjalan dengan tepat. Sehingga apa yang Tuhan janjikan 2024, pintu-pintu terbuka, pintu berkat, pintu kesehatan, pintu pemulihan, kita alami. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Enggak ada cara lain saudara, saya merenung sama Tuhan. Kenapa ada satu orang diberkati, tapi ada juga yang tidak diberkati Tuhan? Anda pernah bertanya nggak sama Tuhan? Ya, ini bicara kekristenan, orang-orang percaya Yesus. Tapi kok ada yang diberkati, tapi kok ada yang susah, nggak diberkati, gagal melulu. Anda kebayang nggak? Saya tanya sama Tuhan, kenapa bisa begitu? Kan percaya Yesus. Nah, coba Anda lihat, kenapa bisa begitu? Ya. Ada perumpamaan di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29. Yesus suka bicara tentang perumpamaan. Di dalam ayat 26 saya baca, Bapak Ibu nanti ayat 27 bergantian supaya Anda mengikuti ya. Ini adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ayat 26, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ayat 27, 1, 2, 3. Ayat 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya,
Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ya 29, 1, 2, 3. Katakan amin. Ya. Jadi kita hidup dalam musim yang apa? Terus musim berganti. Ya, tapi Yesus bicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih di tanah, ya kan? Lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Artinya ada pertumbuhan. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi Anda nabur saja, ini petani menabur saja benih, tabur, malam tidur aja. Besok bangun tiba-tiba udah ada pertumbuhan. Mujizat terjadi. Dia cuma tidur doang kan malam, besok tumbuh. Siapa yang memberi pertumbuhan? Ya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi enggak ada yang dikerjakan oleh petani itu, dia hanya menabur benih. Tabur aja benih, tidur malam tidur aja. Besok bangun pokoknya dia tumbuh aja. Jadi berkat Tuhan itu bukan karena usaha kita. Katakan amin. Bukan semata-mata usaha kita. Tapi itu karena Tuhan tolong kita. Nah, Anda pernah dengar nggak ayat firman Tuhan? Tuhan memberkati pada waktu kita, tapi jangan tidur melulu. Males namanya. Kalau ayat itu dipegang, kita orang pemalas semua ini. Sementara Tuhan pekerja loh. Anda tidur dia tetap memperhatikan kita, menjaga kita. Tuhan tidak pernah tertidur, katakan firman-Nya. Tidak pernah terlelap. Bapak kasih Tuhan. Makanya kalau baca Alkitab salah mengerti, salah semua. Maka ikut Yesus, ikut Tuhan harus punya pengetahuan, harus punya understanding. Pengertian yang benar. Ya untung di gereja kita ada kom kan, kelas kom, belajar Alkitab. Ikut, yang belum kom nanti buka kom, buka ikut. Supaya kita punya pengetahuan dan punya pengertian yang benar. Jangan kita dibohong-bohongin sama pembicara-pembicara yang ngawur. Kita nggak tahu, ikut-ikut aja lagi. Padahal sesat. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Makanya ini harus betul-betul kita baca firman Tuhan, renungkan itu saudara. Ya. Kejadian 8 ayat 22 katakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini akan terus silih berganti. Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Jadi dalam hal ini dengan kata lain Tuhan serius dengan apa yang Anda lakukan, tabur, kerjakan di dalam hidup Anda dan saya. Sebab apa yang Anda kerjakan tabur itu Anda akan menuai. Ya. Tahun 2023 Bapak Ibu teman-teman sudah tabur apa dalam hidupmu? Tabur yang benar, siap-siap menerima tuaian yang benar. Tapi kalau Anda tabur yang salah, siap-siap aja Anda menerima yang salah. Nah sebelum itu terjadi, bertobatlah kalau Anda salah, minta ampun sama Tuhan, masuk tahun yang baru, amin, supaya kita tidak menuai yang salah. Tuhan mengasihi kita semua.
Yang mengerti katakan amin. Ya, mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi ini penting ya, hukum tabur tuai ini terus terjadi dalam setiap musim. Ya, jangan sampai Anda tak tahu hal ini, lalu Anda salah menabur. Ya, nanti Anda mengalami masalah di hari esok. Ya, maka itu kenapa kita harus baca firman Tuhan. Yosua 1:8, baca dan renungkanlah firman Tuhan supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ya, firman Tuhan itu yang akan mengajar Bapak Ibu, teman-teman, saudara untuk bisa bertindak hati-hati dalam hidup ini, saudara. Bapak Ibu, Anda dan saya hidup di dunia ini sementara kok. Ya, sementara saja. Tapi setelah itu mau kemana, saudara? Kita semua pasti mati ya. Enggak ada yang hidup terus-terus, saudara. 70 tahun, 80 tahun, ya selesai sudah, pasti pulang. Tapi pulangnya kemana sekarang pertanyaannya? Hanya dua jalan kan, surga atau? Nah ini harus perhatikan, ini yang saya takutin, saudara. Dan itu abadi. Anda tidak akan pernah mati, rohmu tetap hidup. Tubuhmu yang mati, dari tanah kembali kepada tanah, debu kepada debu, tapi rohmu akan kembali tetap hidup. Kalau Anda nggak di surga, berarti Anda di mana? Neraka. Nggak ada di tengah-tengah neraka, tengah-tengah surga ya. Banyak orang katakan nih, Pak Pendeta, yang penting saya ada di pinggiran surga juga nggak apa-apa. Ya kepleset lu mati masuk surga lu. Masuk neraka saya bilang. Jadi jangan main-main dengan hal ini Bapak Ibu. Anda harus tahu persis, Anda adalah makhluk yang abadi. Tidak akan pernah mati. Makanya harus tabur yang baik, saudara. Supaya Anda mempersiapkan yang di sana, saudara. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, kita baca sama-sama. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mana yang dimunculin? Ya. Ada. Mazmur 126 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Memang menabur itu kadang-kadang pengorbanan. Kita berkorban, kita menabur, kita memberi. Ya kan? Mungkin dikatakan sampai mencucurkan air mata, menangis. Ya, kalau saudara perumpamaan ini kan disebut kita dikasih lihat kepada seorang petani kan. Saudara pernah lihat petani nggak menabur? Ya, nabur itu kan. Kalau saudara lihat di sawah atau benih, ini nangis dia tapi sambil berdoa. Tuhan berkati benih saya, Tuhan berkati Tuhan. Supaya berhasil, supaya bertumbuh baik. Susah payah petani nabung. Dia berdoa itu sambil nangis. Tiba-tiba cuaca buruk. Ladangnya busuk. Kering, mati semua. Apa yang dia rasakan? Sudah menabur, sudah membeli benihnya, bayar harganya, tiba-tiba busuk, tiba-tiba kering, mati, nggak ada hasil. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Anda sudah lakukan banyak tetapi nggak ada hasil. Sedih nggak? Nah itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Dan berjalan dengan Tuhan supaya apa yang kita tabur kita peroleh hasil yang baik di tahun 2024 ini. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit
akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7 baca sama-sama. 1, 2, 3. Bapak ini hukum Tuhan. Siapa menabur sedikit, memberi sedikit, akan menerima sedikit, menuai sedikit. Seandainya Anda menabur benih 1, jangan berharap dapat 100. Benih 1 mau dapat 100, bagaimana? Kan gak mungkin punya kan? Taburlah benih yang banyak supaya hasilnya banyak. Nah, kalau benih 1 mati selesai sudah. Tapi kalau kamu ada banyak benih, mati 1 masih ada yang kedua, mati yang kedua ada yang ketiga. Paling tidak ada yang hasil, ada yang bertumbuh, gak mati semua. Itu menjadi berkat buat saudara, saya terima hasilnya. Jadi ada banyak kantong-kantong yang kita siapkan untuk menerima yang baik. Katakan amin. Katakan amin. Ya, ini bukan hanya bicara duit. Otak kita duit semua soalnya. Bicara berkat, wah, wah. Anda sehat berkat Tuhan enggak? Umur panjang berkat Tuhan enggak? Anak-anak keluarga baik-baik berkat Tuhan enggak? Suami istri rukun bahagia berkat Tuhan enggak? Jadi jangan konteksnya duit melulu gitu. Berkat Tuhan itu. Ya. Saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, yuk. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang saudara alami di waktu kita mau berjalan dengan Tuhan. Ya, kalau hari ini saya berdiri tempat ini kan berkat Tuhan, saudara. Saya berikan umur panjang, saya berikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Ya kan? Itu berkat Tuhan, saudara. Ditambah bonusnya dapat duit lagi. Berkatnya ganda. Ada upah. Gitu kan? Bapak Ibu kasih Tuhan. Di dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Kita baca. 1, 2, 3. Ada yang menjebak harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Wah, saya orang ekonomi, saudara. Ya, dulu saya kerja di perbankan, saudara. Orang keuangan. Hemat pangkal. Gak cocok kan mau hukum Tuhan. Tuhan bilang siapa yang mau menyebar harta bertambah kaya. Hukum ekonomi hemat pangkal kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini hukum Tuhan sama hukum dunia ini bertolak belakang seolah-olah. Nah, saudara mau ikut hukum dunia apa hukum Tuhan? Nah, benar. Nah, tadi saya ngomong di ibadah pagi. Ini kayak lebih banyak nih. Kalau setiap orang pribadi-pribadi hari ini kasih 1 juta. Ini kita udah dapat berapa ratus juta nih. Ibu mau kasih 1 juta hari ini. Adik mau kasih 1 juta. Apa 1 juta? Semua mau menabur 1 juta, 1 orang di sini. Pulang dari sini gereja dapat 100-an juta nih. Oh, tepuk tangan sama 1 kan? Kenapa? Karena memberi itu berat. Memberi itu berat. Anda nggak percayakan firman Tuhan kan? Menabur, menuai. Memberi, diberi. Beri sedikit, dapat sedikit. Beri banyak, dapat? Jangan hanya pas Natalan aja kita kasih banyak. Nah, Anda
Anda jangan salah mengerti tentang saya. Tapi kalau Anda mau berlaku yang benar, tapi saya katakan memberi dengan sukacita, dengan hati yang tidak memancing Tuhan. Rayon 5 sekarang ada 34 cabang. Bulan Mei saya akan berangkat ke Papua, karena kita ada 2 cabang di Papua. Saya akan tabiskan Papua ada 2 gereja. Rayon 5, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah kalau saya nggak punya dana, punya uang, mau naik apa saya ke Papua? Jalan kaki atau berenang? Nah mungkin. Gereja tidak ada dana, tidak punya uang, gereja tidak akan bertumbuh. Tidak akan berkembang. Sementara hari-hari Tuhan suruh kita melakukan amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Seringkali kita hanya pergi beritakan Tuhan. Tapi nggak pernah diajar. Makanya kurang ajar dong. Maafkan saya. Jadi saya harus mengajar. Supaya Anda diberkatin. Kunci kerajaan Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, yuk. Jangan pakai konsep dunia. Konsep dunia Anda akan terbalik-balik dengan konsepnya Allah. Betul ya Bapak Ibu ya. Saya ada satu kali dulu ya. Saya ini gak punya uang Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba saya lihat tabungan saya itu saldonya tinggal 700.000. 700.000 banyak apa sedikit? Aduh kasihan deh. Tiba-tiba saya lagi selesai bekerja, pulang di rumah, saya lagi istirahat. Sore-sore saya ditelepon. Dulu kan pakai telepon rumah ya, handphone kan belum gitu. Lalu ditelepon, Pak, Bapak namanya Papa Samuel ya? Iya Pak Samuel. Samuel Harnadi. Betul. Kenapa? Ibu dari mana? Saya dari Bank BCA. Kenapa Bu? Saya pikir saya punya utang ini. Bapak dapat hadiah nomor 2. Hadiah nomor 2, wih apa itu hadiah nomor 2? Sebuah sepeda motor Yamaha. Wah saya gak yakin karena kan banyak tipu-tipu kan. Saya gak percaya. Bener nih Bu, bener Pak. Kalau Bapak gak percaya besok datang ke bank Bapak itu buka rekening, tanyain sama pihak bank. Bawa bukunya, jangan lupa. Saya bilang istri saya, Ibu Ruth, ini dapat hadiah nomor 2. Senang juga dia kan. Nah, saya lagi bingung-bingung. Saldo bank 700.000 bisa dapat hadiah nomor 2. Dari mana ceritanya ini? Kalau uang saya 700 juta, bisa aja dapat hadiah kan? Karena dapat undiannya banyak. 700.000. Pakai ragu-ragu Bima tapi yakin percaya. Dalam nama Yesus terjadilah. Nggak lama-lama besok langsung pagi-pagi ke bank dong. Namanya dapat hadiah. Jangan lama-lama dapat hadiah. Pagi-pagi pergi banknya di banknya cabang Kelapa Gading lagi. Rumah di Harapan ini Kelapa Gading pagi-pagi. Langsung tanya ke pihak bank. Bu, saya dengar saya dapat hadiah kedua ini nomor saya. Bapak namanya siapa? Ini bukunya mana? Nih bukunya. Tunggu saya cek ya. Dia lihat. Benar Pak, nama Bapak. Nomor Bapak. Bapak nomor 2 dapat hadiah nomor 2. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya maklum karena nggak ada uang cuma 700.000 saya jual. Laku sama pengerja saya dibeli 11 juta. Nambah uang saya 11 juta. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan gampang aja berkati ya. Kalau Tuhan mau memberkati Anda dan saya, ada banyak cara Tuhan untuk menolong Anda, memberkati hidupmu. Katakan amin. Itu tangan buat Tuhan, haleluya. Sebabnya kaya. Dia mempunyai segala sesuatu atas dunia ini, alam semesta milik Tuhan. Bumi dan sisinya milik dia, saudara.
Anda hari ini pulang, Anda bisa jadi kaya, jadilah kaya. Dalam nama Yesus. Percaya saja. Hidupmu dan hidupku bukan karena melihat, tapi percaya. Wah, kalau saya cerita yang lebih banyak lagi, lebih keren lagi, saudara. Tapi nanti aja itu. Ada banyak, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingin membuka satu pengertian. Ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah. Kalau Anda setengah-setengah percaya, Anda tidak pernah melihat mujizat. Ikutlah Tuhan, sungguh-sungguh. Jangan satu kaki dunia, satu kaki surga gitu. Jatuh ntar saudara. Pleset ini. Dua-duanya kakimu harus ada di surga. Di kebenaran, di firman Tuhan, ikut Yesus. Makanya kalau ada di gereja ini malaikat semua ini. Tapi di dunia Senin sampai Sabtu, bagaimana Anda? Anda punya integritas enggak? Ayo. Tipu-tipu dikit gak apa-apa. Kan ini di luar bukan di gereja kok. Bohong-bohong sedikit gak apa-apa. Kan ini di dunia kerja. Dulu saya dapat kerjaan di bagian keuangan, di bagian pembelian. Nah, bagian pembelian ini tempat basah. Orang paling senang itu di bagian pembelian. Kenapa? Kalau kita beli barang sama dia bisa bilang begini, Pak, bonek di markup atau harga sebenarnya. Saya bilang yang benar, jangan bohong-bohong. Tulis apa adanya. Kalau saya bohong-bohong secara materi saya udah kaya. Tetapi gampang jadi miskin. Karena bohong. Kayaknya sesaat aja, miskinnya selama-lamanya. Masuk penjara pula. Hati-hati ya anak-anak muda ya. Anda harus punya integritas. Lebih baik sederhana tapi terhormat daripada kaya Anda masuk neraka. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Betul ya. Tapi saya malah diberkati Tuhan karena apa? Karena mau punya berjalan dengan integritas. Ya kan? Takutlah akan Tuhan. Banyak orang mengaku percaya ada Tuhan, beriman, beragama, tapi tidak takut akan Tuhan. Ini masalah besar hari-hari ini, saudara. Makanya tidak akan jadi apa-apa. Permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kalau Anda punya rasa takut akan Tuhan, Anda akan jadi orang-orang pintar, pandai, cerdas, berhikmat. Amin. Amin. Kalau Anda punya rasa takut akan Tuhan, engkau akan menjadi orang-orang yang pintar, pandai, cerdas. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mau dikasih makan enak dalam kerajaan. Jangan kasih makan kerajaan, makanan istana. Beri kami makanan-makanan, ya sayur-sayuran, air putih saja. Apa yang terjadi dengan mereka? Daniel, Sadrak, Abednego 10 kali lebih pintar dari orang-orang pintar loh, bukan orang bodoh ya. 10 lebih pintar dari orang-orang pintar yang ada dalam istana kerajaan Babylon. Kalau 10 kali lebih pintar dari orang bodoh mah biasa. Tapi ini orang-orang pintar di sana, dia lebih pintar 10 kali. Wah, ini yang dahsyat. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ada mau? Ayo berjalan dengan Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan tepat. Katakan tepat. Anda akan lihat hasilnya.
Anda membuktikan kalau saya suka begitu sama firman Tuhan. Aduh, saya ingin uji sepertinya begitu, saudara. Uji firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan seperti itu, saya mau lakukan. Saya mau lihat, benar enggak? Saya sering uji begitu firman Tuhan. Saya tes. Saya lakukan. Tapi benar. Terjadi dalam hidup saya. Ya. Ini kita mau buka lagi satu gereja di IKN, saudara. Jadi di IKN ini sudah ada pos PI. Wah, saya dibilang satu gembala, Pak, jangan lupa IKN. Ingatnya Papua aja. Oh sorry ya, IKN udah ada pos PI kan Pak. Oh ya, mumpung belum pernah ke IKN, nanti kita buka. Nanti kita doakan, kita tabiskan IKN. Beri tangan buat Tuhan, haleluya. Jangan lupa Bu Rahel, ini nanti Pondok Gede harus menabur ini. Ya, Pondok Gede harus menabur ya. Oh, enggak ada yang amin ya kalau udah menabur. Kalau udah menabur kayak berat banget gitu, Saudara. Amin ya. Ayo doakan, Saudara, doakan. Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesehatan, kasih saya kekuatan, berkati, umur panjang, sehat, kuat, supaya saya bisa kemana-mana tuh. Ya, kemarin baru pulang dari Bali, Saudara. Di Bali kita ada 7 tempat ibadah. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Saya kumpulin gembala-gembala di Bali, jemaat Bali, kita bikin ibadah tengah minggu, hari itu hari Rabu malam, karena sudah ada di Bali. Ya kita bukan hanya jalan-jalan, tapi harus ada sesuatu memberkati jemaat di sana. Ya udah kita bikin ibadah. 7 tempat ibadah Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita nggak bilang gede-gede, tetapi induknya juga lumayan, besar juga induknya. Total jemaatnya mungkin 500-600 itu, 7 tempat ibadah. Dan yang luar biasa kan, ada orang-orang Bali asli bertobat. Itu dia yang kita kejar. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya kan? Kalau pindah-pindah jemaat doang untuk apa? Kalau di Bekasi kan pindah-pindah jemaat, buka gereja, jemaat orang diambil. Pindah satu gereja, pindah gereja lain. Saya bilang, aduh saya ini ada di Bekasi, pemimpin pendeta-pendeta Bekasi, tetapi pendeta-pendeta itu seperti begitu. Nah, kadang-kadang saya suka tegur mereka. Kita nggak menuai jiwa-jiwa. Yang ada orang-orang Kristen juga pindah-pindah doang. Akibatnya pindah-pindah begitu nggak pernah bisa bertumbuh, Bapak Ibu. Ada pindah-pindah gereja, mana bisa bertumbuh. Jadi kacau nanti. Ya, Anda di sini misalnya Anda ditegur, ada hal yang keliru, yang salah. Itu kan mendidik Anda. Lalu Anda nggak suka ditegur, Anda pindah gereja lain. Lalu di pindah gereja lain, Anda bikin masalah juga. Ditegur lagi, pindah lagi gereja lain. Emang gereja lu aja yang ada. Gereja yang lain kan ada juga. Akhirnya Anda nggak pernah bertumbuh. Anda nggak pernah mengerti kebenaran dan kesalahanmu. Karena Anda pindah-pindah gereja. Anda lihat ya, orang-orang yang setia di gereja, melayani Tuhan, mereka akan bertumbuh. Mereka bertumbuh. Amin. Saya lihat di sini orang-orang lama yang saya kenal nih di Pondok Gede. Saya lihat mereka orang-orang yang setia. Dan mereka orang-orang yang diberkati Tuhan loh. Tutup tangan buat Tuhan ini. Orang-orang yang lama ini saya udah kenal lama yang ada Pondok Gede. Ini orang-orang yang diberkati Tuhan nih. Setia. Tapi yang gak setia udah hilang. Gak tahu jadi apa mereka. Gak tahu saya. Bapak Ibu yuk. Karena kita gak punya banyak waktu. Kalau bicara 7 tahun ke depan, Anda umur berapa sekarang? 7 tahun ke depan. 10 tahun ke depan Anda umur berapa? Gembalamu Ibu Rahel umur berapa? Karena 74 ya. 7 tahun ke depan udah 80. 10 tahun ke depan 84. Apakah masih kuat? Nah, kita aminkan ya. Amin. Coba Bapak pikir ya, renungkan ini. 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Anda, Bapak Ibu, teman-teman udah umur berapa? Nah,
Kalau kita sia-siakan waktu kita, ini kan percepatan ya. Kita akan ketinggalan. Ini waktu percepatan. Jangan sia-siakan waktu Anda dan saya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Nah, Amsal 3 ayat 9. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Di tahun yang baru kita suka diajak untuk menabur, membawa persembahan sulung kan. Nah, ini mumpung tahun yang baru nih, ayo kita menabur. Tadi saya tadi kan bicara, seandainya tadi kan berandai-andai, kalau satu orang kasih 1 juta aja, gerejamu sudah bertambah ratusan juta loh, keuangan gereja. Betul gak? Pondok Gede bisa bantu bangun gereja di kampung sawah. Kampung sawah lagi bangun gereja. Pak Jonathan Talan. Bangun gereja itu ada tanah yang subur. Nggak ada yang amin bro. Terpesona. Saudara, misionernya Korea, Pastor Kim teman saya. Satu kali saya pergi ke Sumba. Saya ke Sumba udah 4 kali kalau nggak salah ingat ya. Itu kantong-kantong Kristen. Gereja di sana Bapak Ibu itu bangunannya bilik-bilik. Bolong-bolong pula. Jadi adem karena angin terobosan. Kalau kita kan ademnya karena AC. Kadang-kadang tidur lagi di gereja karena ademnya. Saya melayani, ada yang di gunung-gunung, jalannya udah setapak. Saya ikutin, saya mau tahu. Nah dari situlah hati saya tergugah untuk bicara misi. Saudara. Ini kantong-kantong Kristen, orang-orang percaya Yesus, tapi kok susah hidupnya. Berarti ada yang salah ini. Kenapa bisa mereka susah, anak-anak Tuhan? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Ya kan saya berdoa, Tuhan kenapa? Lalu saya cari tahu pendeta-pendeta saya kumpulin. Ada 5 pendeta di situ yang kita layani, kita kumpul. Pak, kenapa ini bisa begini? Sumba ini, Sumba Timur ini. Lalu cita-cita punya cerita, ada banyak mereka yang menikah. Ya, kalau ada di sini orang Sumba, itu mereka harus bayar mahar, ya. Mahar ya. Maharnya gede loh, bisa 10 ekor kuda. Pasangan-pasangan muda mau menikah, belum kerja, mau kasih 10 ekor kuda, dari mana duitnya? Kalau orang tua mereka kaya, mereka bisa. Kalau orang tua miskin juga mau kasih 10 ekor kuda, 1 ekor kuda aja sudah susah payah. Akhirnya apa terjadi? Mereka tidak diberkati di gereja. Akhirnya kumpul-kumpul doang, tapi punya anak. Mereka sudah melanggar hukum Tuhan demi hukum adat. Pantas mereka susah semua. Mereka percaya Yesus tapi melanggar hukum Tuhan. Lebih takut kepada hukum adat. Lalu saya bilang sama pendeta itu, pendeta, kamu mau diberkati Tuhan? Kalau mau diberkati Tuhan, Anda berani lawan hukum adat untuk bicara pernikahan? Harus berkati mereka di gereja dulu, urusan mas kawin, mahar belakangan. Kalau enggak kumpul-kumpul kebo, siapa ini anak-anakmu? Udah yang tua-tua, belum pernah diberkati gereja. Udah anak cucu, punya anak cucu, enggak diberkati di gereja. Pantas jadi miskin. Berarti enggak pendeta-pendeta saya bilang? Ragu-ragu dia memang. Kalau Anda nggak ragu-ragu, nggak mau percaya firman, ya sudah. Anda akan tetap miskin. Tapi saya ngomong begitu, akhirnya mereka, oke Pak, kita akan lakukan. Akhirnya kita bikin peneguhan nikah massal.
Kita kumpulin, udah yang tua-tua, punya anak cucu, ikut pertemuan menikah massal. Ya ampun, di kakek-kakek, di opa-opa, oma-oma. Berapa pasang itu peneguhan nikah. Nah inilah loh, kalau kita nggak punya pengertian understanding yang benar tentang firman, ini pendeta-pendeta loh, kantong-kantong Kristen loh, makanya kita nggak menerima berkat Tuhan. Kita takut berjalan dalam kebenaran firman. Kita lebih takut kepada hukum adat dunia, saudara. Nah akhirnya mereka sudah mengalami, ada yang dibaptis ulang, ada yang peneguhan nikah. Nah ya mereka mulai mengalami pemulihan-pemulihan. Artinya gereja ya lalu dapat dana dari Korea. Dana Korea turun. Bangun gereja-gereja sono, ada 5 gereja yang kita bangun. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. 5 gereja. Kita gali subur, bor. Dalam-dalam, gak ada air kan kering sana. Gali 100 meter. Bikin sumur bor, keluar air. Kasih pendeta-pendetanya, saya kasih ada yang 6 ekor, 10 ekor kambing domba, kambing. Sekarang ada bisa beranak sampai 40-60 ekor. Jangan dimakan lu, saya bilang. Kalau udah banyak boleh dimakan. Lalu dia ngomong pendeta, Pak, boleh gak kita mau beli mobil? Ya ampun, baru kaya sedikit udah mau beli mobil, saya bilang. Buat apa mobil kamu di sana? Mau gaya-gayaan. Itulah kita. Nah, makanya Bapak Ibu, dari situlah kita belajar, saya belajar Tuhan. Saya ajarkan jemaat. Kalau Anda mau memberi buat Tuhan, melakukan firman dengan tepat, hidupku akan diberkati Tuhan. Itu tangan buat Tuhan, haleluya. Yuk. Karena itu Bapak Ibu, mari. Ulangan 28 ayat 1 yang terakhir. Apa yang firman Tuhan kata? Ulangan 28 ayat 1. Kita baca sama-sama. Ulangan 28 1. 1, 2, 3. Anda mau mendengar firman Tuhan? Melakukan perintah-perintahnya? Maka akan diberkati. Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dengar firman Tuhan. Lakukan dengan setia segala perintahnya. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan diangkat Tuhan di atas segala bangsa di bumi. Anda akan menjadi leader, para pemimpin. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Karena engkau melakukan perintah Tuhan. Yang mudah-mudah dengar ini kata-kata saya. Tuhan mau memberkati hidup kalian. Hari ini mungkin Anda belum apa-apa. Bukan siapa-siapa. Ketika kalian mau berjalan melakukan perintah-perintah Tuhan, percayalah. 5 tahun, 10 tahun ke depan, Anda akan menjadi para pemimpin, leader, orang-orang yang sukses dan berhasil, dan beruntung, orang-orang hebat. Amin. Ya, sekarang ada banyak caleg-caleg ini anak-anak Tuhan ya, anak-anak muda. Saya lagi ngurusin mereka. Ya, nggak banyak, ya, yang penting-penting aja. Saya banyak anak-anak Tuhan, makanya saya peduli. Anda tahu nggak mau dipilih siapa? Banyak yang nggak tahu kan yang mau dipilih yang mana nih? Banyak banget calon-calon ya kan? Nah, saya nggak usah ngomong di sini kan nggak boleh. Ya, ayo, saudara. Jangan asal-asalan nusuk ini bahaya ini. Ini bukan bicara sesaat, ini masa depan. Jangan ikut-ikutan. Doa banyak, saudara, untuk Indonesia. Ya, dengar ya.
Doa banyak, jangan asal-asal ikut-ikutan. Supaya Indonesia ini maju. Indonesia diberkati Tuhan. Orang Kristen jangan sampai tidak memilih. Suaramu hilang, sayang. Ya, Anda harus punya wakil-wakil rakyat yang takut akan Tuhan. Amin. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Toleran, nasionalis. Amin. Supaya ada damai sejahtera di negeri ini. Supaya bangsa ini diberkati Tuhan. Cari tahu saudara ya. Nah, pilih yang baik, yang benar. Toleran, nasionalis, cinta negeri betul-betul. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Supaya Indonesia tetap aman, berjalan baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita berjalan dengan Tuhan. Dengarlah suara Tuhan, lakukan dengan setia segala perintahnya. Ya, ada satu naik pujian. Yuk, haleluya, haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, janji dengan Tuhan, saudara. Anda berjanji di hadapan Tuhan. Dengan lembut katakan, oh Tuhan. Di doa kita, saudara dan saya. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kau telah menyampaikan, hamba-Mu telah menyampaikan isi hatimu.
untuk teman-teman yang ada di Pondok Gede Plaza. Hamba berdoa biar hamba-Mu yang sudah sampaikan firman-Mu, Tuhan meteraikan itu di hati setiap pribadi-pribadi anak-anak Tuhan di tempat ini. Supaya mereka mau pakai hidup mereka sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan pada tahun 2024 ini. Mengawali bulan Januari ini Tuhan, kami akan melihat bulan-bulan ke depan akan terjadi sesuatu yang tiba-tiba, suddenly. Kami terima mujizat apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami. Tuhan berikan buat kami karena kami cinta Yesus. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa doa, turunkan berkat-Mu atas setiap kami. Angkat tanganmu, buka hatimu. Serah terima berkat Tuhan. Terima mujizat, terima pemulihan, terima kesembuhan, terima terobosan yang baru. Ora basi ganda da bokanda da baba. Terima. Robos dalam nama Yesus. Oh, lubung-lubung akan diisi penuh untuk penuaian jiwa-jiwa, untuk amanat agung Tuhan Yesus diselesaikan, untuk misi. Oh, larabara bokanda da bada untuk tempat-tempat ibadah dibuka. Dalam nama Yesus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, kuliahmu, sekolahmu, diberkati Tuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ya, berkat Tuhan turun atas kami. Berkat daripada Allah Bapa di surga berlimpah-limpah. Dalam persekutuan indah dan manis dengan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Menjemput kita sekalian awan-awan yang permai. Bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita semua percaya diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silakan bersatu di sejenak sebelum kita meninggalkan ruang ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.